warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi pembelajaran tentang manajemen layanan khusus pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang konsep manajemen layanan khusus pendidikan. Nah, mengenal dari layanan adalah sebuah proses pemberian jasa dari pemberi kepada penerima, atau yang disebut dengan service delivery. Layanan kepada orang yang dilayani mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan sesuai dengan harapan yang telah dibutuhkan. Layanan khusus adalah layanan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran di kelas, namun tetap diberikan oleh lembaga pendidikan agar sesuatu tersebut dapat mengoptimalkan pembelajaran di kelasnya. Nah, layanan khusus juga layanan khusus kepada peserta didik pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya berbeda. Nah, contoh layanan khusus yang ada di sekolah yaitu seperti perpustakaan, unit kesehatan sekolah, pramuka, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Agustina. Devi akan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi yang pertama tadi, yang mana manajemen layanan khusus termasuk dalam salah satu bidang garapan atau ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak masalah dalam pendidikan. Salah satunya yaitu kurangnya manajemen yang baik dalam pengelolaan program atau sarana sehingga menghasilkan layanan yang sangat optimal. Terjadi inefisiensi dan inefektivitas dalam kegiatan belajar mengajar. Manajemen layanan khusus merupakan suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan atau kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, manajemen layanan khusus juga diterapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Dari beberapa layanan khusus di sekolah, ada beberapa dianggap penting dan jika tidak ada itu sangat mengganggu proses belajar mengajar. Seperti di antara lainnya yaitu kantin sekolah, unit kesehatan, perpustakaan, bimbingan konseling, ekstrakurikuler, laboratorium, transportasi, asrama, keamanan dan parkiran, dan sarana ibadah. Nah, tujuan utama dari manajemen layanan khusus di sekolah adalah untuk mendukung dan mempromosikan pembelajaran, dapat menampung anak untuk memenuhi kebutuhan unik mereka di sekolah, mempercepat pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Jadi selanjutnya prinsip-prinsip manajemen layanan khusus pendidikan. Prinsip merupakan petunjuk arah yang penting dalam mencapai tujuan-tujuan yang diimpikan. Ada 5 prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, anggota harus mengutamakan kepentingan tujuan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan kesempatan delegasi pada anggota atau personil karyawan sekolah. Yang keempat, mempelajari atau mengenal secara baik faktor-faktor psikologis karyawan atau personil sekolah. Yang kelima, realitas nilai-nilai. Ada beberapa prinsip-prinsip layanan khusus di sekolah yang berhubungan dengan siswa, pembimbing, dan organisasi. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa. Pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh siswa. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama, petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai kemampuan dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, petugas bimbingan di sekolah harus dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Yang pertama, bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua, dalam pelaksanaan bimbingan harus ada
bagi setiap individu. Yang ketiga, Jadi selanjutnya yaitu C. Teknik-teknik manajemen layanan khusus pendidikan. Teknik-teknik manajemen layanan khusus pendidikan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Menjalankan sesuai konsep dan prinsip dari manajemen layanan khusus seperti yang telah dijelaskan oleh kawan saya tadi. Yang kedua, memberikan semua layanan khusus pendidikan dengan memperhatikan skala prioritas semua peserta didik. Yang ketiga, pemberian layanan khusus pendidikan tak terlepas dari fungsi-fungsi dan sebuah manajemen itu sendiri yang bertujuan mencapai pendidikan efisien dan efektif. 4. Memberikan layanan khusus pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya profesional agar tercapainya sebuah layanan yang diharapkan. Dari semua konsep, prinsip, dan teknik manajemen layanan khusus pendidikan, perlu kiranya setiap pemangku kebijakan mampu mengimplementasikan kebijakan pada lembaga pendidikan agar tepat guna dan tepat waktu. Manajemen layanan khusus pendidikan juga membutuhkan manusia yang kompeten, profesional, jujur, ramah, dan memiliki daya saing agar semua jenis layanan tersebut mengalami kemajuan. Keberhasilan pelaksanaan manajemen pendidikan sangat tergantung bagaimana teknik manajemen itu dijalankan. Secara umum, teknik manajemen pendidikan di sekolah dibedakan menjadi dua macam, yaitu